Halo anak-anak yang hebat, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas latihan USBD Bahasa Indonesia yang sudah kalian kerjakan pada tanggal 11 Januari 2021 yang lalu. Untuk pembahasan kali ini, silahkan kalian persiapkan dahulu soal latihan USBD Bahasa Indonesia. Untuk soal yang pertama, yang ditanyakan adalah makna resistan. Makna resistan sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahan terhadap penyakit. Maka jawaban yang tepat adalah B. Kemudian untuk soal nomor 2, yang ditanyakan adalah antonim. Antonim adalah kata yang memiliki makna berlawanan. Antonim kata bongsor adalah kerdil. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya, untuk soal nomor 3. Penyerbukan tanaman salak dibantu manusia karena bunga jantan tanaman salak berada pada tanaman salak yang lain. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya soal nomor 4. Di sini berkaitan dengan kalimat utama. Dalam satu paragraf, hanya terdapat satu kalimat utama. Kalimat utama bisa terdapat di awal paragraf atau yang sering disebut paragraf deduktif, bisa di akhir paragraf atau paragraf induktif, dan campuran terdapat di awal dan diulang atau dipertegas kembali di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf berupa kesimpulan, ditandai dengan kata jadi, itulah, dan lain-lain. Kalimat utama paragraf tersebut adalah itulah beberapa hal yang menyebabkan penggunaan listrik menjadi boros. Di sini ada kata itulah yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat kesimpulan. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah D. Untuk soal nomor 5 berkaitan dengan ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf terdapat pada kalimat utama dan merupakan kesimpulan dari kalimat utama. Maka, untuk menemukan ide pokok paragraf, kita harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Ide pokok paragraf biasanya berpola PO atau predikat objek. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada awal paragraf, yaitu bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Maka, ide pokok paragraf tersebut
adalah kegunaan bahan bakar minyak. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Untuk soal nomor 6, ringkasan paragraf adalah mempersingkat paragraf menjadi sebuah kalimat yang mencakup keseluruhan isi paragraf. Ringkasan paragraf tersebut adalah kandungan nutrisi bayam mencegah anemia dan membantu mengatasi disentri. Pilihan jawaban yang tepat adalah C. Untuk soal nomor 7, untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf, harus memahami isi bacaan terlebih dahulu. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf adalah siswa kelas 3 bertugas membersihkan ruang kelas 3, yang merupakan pilihan jawaban B. Jawaban tersebut sesuai dengan pernyataan pada kalimat keempat, yaitu siswa dari kelas lain bertanggung jawab membersihkan kelasnya masing-masing. Untuk soal nomor 8, ini berkaitan dengan paragraf. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk memengaruhi, mengimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau mengalami sendiri objek yang digambarkan. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat disertai dengan alasan. Paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Berdasarkan ciri-cirinya, paragraf tersebut merupakan paragraf argumentasi karena berisi pendapat yang disertai dengan alasan. Maka, pilihan jawaban yang tepat adalah C. Nomor 9. Memprediksi hal yang akan terjadi harus menyesuaikan isi paragraf. Hal yang akan terjadi jika pemuda tidak mengikrarkan Sumpah Pemuda adalah rasa kedaerahan tiap pemuda masih kuat. Ini sesuai dengan pilihan jawaban yang A. Nomor 10. Di situ disediakan 2 teks. Kalian harus membaca dan memahami isinya. Persamaan kedua teks tersebut adalah bahan pokok atau sesuai dengan pilihan jawaban yang C. Teks pertama itu berisi tentang pembuatan tempe yang bahan pokoknya kedelai. Sedangkan teks kedua berisi tentang susu yang bahan pokoknya juga kedelai. Maka kedua teks tersebut sama-sama berisi tentang bahan pokok kedelai.
Nomor 11. Di situ tersedia bacaan, kemudian kalian diminta untuk melengkapi tabel. Pada tabel ada 3 hal yang harus kalian lengkapi. Untuk isian pertama, jawaban yang tepat adalah matematika. Kalau kalian membaca dengan cermat, harga buku matematika Rp3.000 lebih mahal dari buku IPA. Buku IPA itu harganya Rp30.000. Maka harga buku matematika adalah Rp30.000 ditambah Rp3.000. Hasilnya Rp33.000. Kemudian isian yang kedua adalah IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Dalam bacaan, harga buku IPS adalah Rp30.000. Kemudian isian yang ketiga adalah Rp66.000. Berdasarkan bacaan, harga buku latihan soal ujian nasional adalah Rp66.000. Maka jawaban yang tepat adalah matematika, ilmu pengetahuan sosial, dan Rp66.000. Itu jawaban yang tepat adalah pilihan B dan D. Ada 2 jawaban karena pilihan jawaban B dan D itu sama. Kemudian soal nomor 12. Usaha yang dilakukan Beru adalah menanam beragam bunga dan menjaganya. Ini sesuai dengan pilihan jawaban yang C. Jawaban tersebut sesuai dengan isi paragraf terakhir. Nomor 13. Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar tempat cerita tersebut adalah lapangan desa. Pilihan jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 14. Watak tokoh Ardi sesuai dengan cerita adalah cekatan. Cekatan itu artinya cepat dan mahir melakukan sesuatu. Pilihan jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 15. Makna lokomotif adalah penggerak. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 16. Makna kias bunga negeri adalah pahlawan. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Nomor 17. Berdasarkan alur cerita dan kalimat terakhir dalam cerita, yaitu persahabatan mereka pun berubah menjadi permusuhan. Maka, akhir cerita yang sesuai adalah bangsa ayam dan bangsa ikan tongkol bermusuhan. Pilihan jawaban yang tepat adalah C.
Soal nomor 18. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan kepada pembaca. Amanat cerita tersebut adalah tepatilah janji yang pernah diucapkan. Pilihan jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 19. Jeko kecewa telah berniat jahat pada Goji. Maksud pernyataan tersebut adalah Jeko menyesal akan mengambil gading milik Goji sahabatnya. Pilihan jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 20. Simpulan cerita adalah pernyataan yang berisi inti dari keseluruhan cerita. Simpulan cerita tersebut adalah Jeko berjanji akan menyayangi Goji dan Monyi sebagai sahabat. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 21. Memprediksi hal yang akan terjadi dalam peristiwa harus memahami isi cerita terlebih dahulu. Artinya, kalian harus membaca dan memahami isinya. Peristiwa yang akan terjadi jika Mira tidak membantu ibu memasak adalah pekerjaan rumah ibu Mira tidak cepat selesai. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 22. Nilai moral positif tokoh Mira adalah mau memenuhi permintaan ibunya. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 23. Keteladanan adalah sesuatu yang baik dan patut untuk dicontoh. Keteladanan yang ditunjukkan tokoh Reno adalah mau mengakui kesalahannya dan minta maaf. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 24. Kita perlu mengartikan terlebih dahulu kata-kata yang ada dalam pilihan jawaban. Yang pertama, kwitansi adalah surat bukti penerimaan barang. Tiket adalah karcis kapal, pesawat terbang, dan sebagainya. Nota adalah tanda jual beli secara kontan. Resi adalah tanda terima secara tertulis tentang surat, paket, uang kiriman. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat adalah resi karena berkaitan dengan pengiriman barang. Pilihan jawaban yang tepat adalah D.
Nomor 25 berkaitan dengan ungkapan. Angkat koper artinya tersingkir dari suatu kompetisi. Angkat kaki artinya pergi. Angkat tangan artinya menyerah. Angkat topi artinya kagum. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf adalah angkat koper karena berkaitan dengan kekalahan dalam kompetisi sepak bola. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 26. Berkaitan dengan peribahasa. Sudah banyak makan garam, artinya sudah berpengalaman. Sudah jatuh tertimpa tangga, artinya mendapatkan celaka atau musibah beruntun. Sudah diludah, dijilat lagi. Artinya, orang yang menghina orang lain kemudian memujinya. Sudah menjadi abu arang, artinya sudah terlanjur. Peribahasa yang tepat adalah sudah jatuh tertimpa tangga. Pilihan jawaban yang B. Peribahasa tersebut sesuai dengan situasi Bowo yang terlambat sampai di sekolah dan masih harus mengerjakan PR di luar kelas karena lupa belum mengerjakan PR. Soal nomor 27. Urutan yang tepat penggunaan pompa ban adalah 2, 4, 1, 5, 3. Pilihan jawaban yang C. Jika diurutkan, maka akan menjadi seperti ini. Pastikan ban yang akan dipompa kekurangan angin atau kempes. Buka tutup dop pada ban. Pasangkan ujung selang pompa pada dop ban. Pompalah sampai ban terisi angin secukupnya. Cabut ujung selang pompa, kemudian tutup kembali dop ban. Soal nomor 28. Teks laporan tersebut menyampaikan tentang kegiatan kerja bakti dan merinci aktivitas para siswa yang sedang melaksanakan kerja bakti. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah siswa yang lain menyapu dan mengepel lantai kelas. Pilihan jawaban A. Soal nomor 29. Kalimat iklan menggunakan bahasa yang singkat dan menarik. Untuk melengkapi iklan, harus menyesuaikan dengan tema iklan. Kalimat iklan tersebut adalah iklan layanan masyarakat tentang jam belajar masyarakat. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah bimbinglah anak-anak belajar. Pilihan jawaban A. Soal nomor 30.
Teks pidato tersebut berisi tentang seorang siswa yang terpilih menjadi ketua kelas. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato adalah, marilah kita ciptakan suasana kelas yang nyaman untuk belajar. Pilihan jawaban D. Soal nomor 31. Susunan kalimat menjadi paragraf yang padu adalah 4, 2, 1, 3. Pilihan jawaban B. Paragrafnya menjadi, halaman rumah Mira sangat asri. Rumput hijau terhampar luas di halaman. Sebuah kolam kecil menambah indah suasana. Beberapa ekor ikan koi tampak berenang di dalam kolam. Soal nomor 32. Kata bentukan yang tepat adalah memulang kampungkan. Pilihan jawaban yang A. Kata dasar dari kata bentukan tersebut adalah pulang kampung. Ada dua kata yang terpisah. Awalan me ditambah kata dasarnya pulang kampung ditambah akhiran kan menjadi memulang kampungkan. Huruf K, P, T, dan S pada awal kata dasar jika mendapatkan awalan me akan luluh atau hilang. Kata dasarnya tadi adalah pulang kampung yang diawali dengan huruf P. Jika kata dasar terdiri dari dua kata yang ditulis terpisah, pulang kampung, mendapatkan awalan dan akhiran secara bersamaan, maka kata bentukannya ditulis sambung. Ini yang perlu kalian perhatikan. Awalnya kata dasarnya ada dua kata yang terpisah karena mendapatkan awalan dan akhiran secara bersamaan, maka kata bentukannya itu disambung. Berikutnya soal nomor 33. Sehingga cadangan minyak bumi saat ini semakin mahal, harganya menipis. Kalimat tersebut perlu diperbaiki tata kalimatnya. Perbaikan tata kalimat tersebut adalah, saat ini cadangan minyak bumi semakin menipis sehingga harganya mahal. Jawabannya sesuai dengan pilihan jawaban yang A. Soal nomor 34. Perbaikan kata pada paragraf menyesuaikan isi atau konteks paragraf. Menghampiri diperbaiki menjadi mengunjungi karena konteksnya adalah datang ke rumah nenek. Menonton diperbaiki menjadi mengamati karena konteksnya adalah melihat hamparan sawah. Menenteng diperbaiki menjadi memanggul karena konteksnya adalah membawa di bahu. Maka jawaban yang tepat adalah mengunjungi, mengamati, memanggul sesuai dengan pilihan jawaban D.
Soal nomor 35. Kesalahan penggunaan kata baku. Astronot itu tidak baku. Yang baku adalah penulisannya astronaut. Penulisan yang baku seperti ini. Kemudian jenderal. Kata bakunya yang tepat adalah jenderal. Ada huruf E-nya. Untuk penggunaan kata baku yang salah hanya ada 2 kata tersebut. Sehingga untuk soal nomor 35 tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Soal nomor 36. Ana, rajinlah belajar agar nilaimu bagus, kata ibu. Penulisan yang tepat adalah Ana, koma. Di sini titik koma. Rajinlah belajar agar nilaimu bagus, tanda seru. Di sini koma, kata ibu. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat tersebut adalah tanda titik koma, seharusnya koma, dan tanda koma, seharusnya tanda seru, karena ini merupakan kalimat perintah. Jawaban yang tepat adalah tanda titik koma dan tanda koma. Pilihan jawaban A. Nomor 37. Stop, hentikan kendaraan Anda, kata polisi. Penulisan yang tepat adalah stop, tanda seru. Hentikan kendaraan Anda, tanda seru, kata Pak Polisi. Tanda yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah yang pertama tadi tanda seru karena merupakan seruan. Dan setelah kata stop diawali huruf kapital. Kemudian yang kedua, di sini juga menggunakan tanda seru karena merupakan akhir kalimat perintah. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah B. Nomor 38. Raja Salman bin Abdul Aziz menerima batik dari presiden. Penulisan yang tepat adalah Raja Salman bin Abdul Aziz menerima batik dari presiden. Di sini S-nya kapital pada awal kata Salman, awal kata Abdul, awal kata Aziz, ini semuanya kapital. Karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Namun tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van. Nah, di sini kalimatnya menggunakan kata bin. Jadi, kata bin ini tidak diawali huruf kapital. Soal nomor 39. Memersilakan, seharusnya mempersilakan, tidak menggunakan huruf H. Pilihan jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 40.
SD Sembada akan mewakili lomba sekolah sehat di sini pakai tanda strip Kabupaten Sleman. Penilaian lomba akan dilaksanakan pada Kamis, 16 April 2020. Kepala SD Sembada mengajak warga sekolah untuk menyukseskan lomba tersebut. Titik. Jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang B. Soal nomor 41. Kata tanya bagaimana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Jika sudah disajikan bacaan, tentu jawaban ada pada bagian bacaan tersebut. Cara petani membuat tanaman mangga berbuah tidak hanya pada musimnya adalah melakukan pemangkasan tanaman dan pemberian zat perangsang buah. Pilihan jawaban yang B. Berdasarkan paragraf, jawaban tersebut terdapat pada kalimat ketiga dan keempat. Soal nomor 42. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat atau mengalami sendiri objek yang digambarkan. Jika menyusun paragraf deskripsi berdasarkan gambar, maka penyusun kalimat harus menggambarkan ciri-ciri yang tampak pada gambar. Paragraf deskripsi yang benar berdasarkan gambar adalah ada 7 anak beraktivitas di ruang perpustakaan. 4 anak sedang membaca sambil duduk di kursi. 2 anak yang lain sedang memilih buku di rak. 1 anak sedang mengempit buku. Pilihan jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 43. Urutan petunjuk pembuatan telur asin yang tepat adalah 4, 2, 1, 3, 5. Pilihan jawaban yang A. Siapkan batu bata yang sudah ditumbuk, garam, dan air. Campur batu bata dan garam dengan air secukupnya. Lumuri telur dengan adonan batu bata. Simpan telur yang terbungkus adonan selama kurang lebih seminggu. Bersihkan telur dari baluran batu bata, kemudian rebus. Soal nomor 44. Perbaikan kesalahan penggunaan istilah. Ini pilihan jawaban yang tepat adalah yang D. Fotosintetis yang betul, fotosintesis. Klorofil yang betul, klorofil. Karbon dioksida yang betul, karbon dioksida. Tidak menggunakan X. Soal nomor 45. Rudi bertanya, di mana letak Museum Beteng Vredenburg dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat? Penulisan yang tepat adalah Rudi, R-nya kapital. Kemudian Rudi bertanya, di mana? D-nya ini kapital karena awal kalimat langsung
Di mana letak Museum Beteng Vredenburg? M-nya kapital, B-nya kapital, V-nya kapital, karena ini merupakan tempatnya adalah museum, diikuti nama. Dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, K-nya kapital, N-nya kapital, H-nya juga kapital. Ini juga nama tempat yang diikuti nama. Pilihan jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 46. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki persamaan makna atau arti. Sinonim jemawa adalah angkuh. Pilihan jawaban B. Soal nomor 47. Tokoh utama cerita adalah pelaku dalam cerita yang paling banyak berperan dalam cerita. Tokoh utama cerita tersebut adalah Dana karena berperan dari awal hingga akhir cerita. Pilihan jawabannya yang C. Soal nomor 48. Tema adalah pokok persoalan dalam cerita. Tema cerita tersebut adalah kesehatan. Sesuai dengan pilihan jawaban yang B. Soal nomor 49. Susunan paragraf padu yang tepat adalah 4, 1, 3, 2, sesuai dengan pilihan yang C. Pak Hardi pergi ke sawah membawa sabit. Sawahnya mulai ditumbuhi tanaman pengganggu. Pak Hardi membersihkan sawahnya dengan alat yang dibawanya. Tanah sawahnya telah bersih dari gulma. Soal nomor 50. Anak yang lahir prematur harus mendapat perawatan khusus di inkubator. Jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A, prematur. Prematur adalah belum waktunya atau belum cukup bulan. Inkubator adalah alat yang digunakan untuk memanaskan bayi yang lahir sebelum waktunya. Nah, demikian tadi pembahasan soal latihan USBD Bahasa Indonesia yang sudah kalian kerjakan pada tanggal 11 Januari 2021. Terima kasih dan selamat belajar.